seorang istri yang ditinggalkan di daerah yang tidak daerahnya, jauh dari keluarga, punya anak kecil, tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan dan istrinya Hajar dengan ikhlas menerima hal itu. Dan itulah yang diharapkan dalam kita hidup berkeluarga ini, maka diperlukan keikhlasan, karena tidak jarang ketidakikhlasan itu membawa kepada keporak-porandaan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Kaum muslimin yang berbahagia, topik ceramah kita hari ini adalah keteladanan daripada Nabi Ibrahim. Kurban yang berasal dari kata qaraba yakrubu yang berarti dekat. Karena itu berkurban adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga media untuk mendekatkan diri kita kepada sesama manusia dengan kita membagikan daging korban yang kita sembelih, maka kita berarti sudah menumbuhkan solidaritas serta mendekatkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Dengan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk tanda syukur dan bentuk ujian ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah katakan kita belum disebut berbuat baik yang sempurna kalau kita belum mampu memberikan, menafkahkan apa yang paling kita cintai. Sebagaimana firman Allah, lan tanarul birra hatta tuhibbu ma tunfikun. Sekali-kali kamu belum akan disebut melakukan kebaikan yang sempurna kalau kamu belum menafkahkan apa yang kamu cintai. Di antara inti semua ibadah dalam Islam adalah untuk mendidik manusia memiliki kepedulian dan solidaritas sosial. Begitu juga ibadah korban adalah untuk membangun dan meningkatkan kesetiakawanan, kebersamaan, saling tolong-menolong, berbagi di antara sesama, sehingga tidak ada anggota masyarakat yang lapar dan tidak makan, yang sakit yang tidak berobat, dan tidak bisa bersekolah karena tidak punya dana atau tidak punya uang untuk bersekolah. Dalam hidup ini ada dua pola hidup manusia yang kontradiksi sepanjang sejarah, dan itu merupakan lambang dari kompetisi sejarah kemanusiaan. Yang pertama, pola hidup yang mengutamakan mencari kebaikan akhirat dan pahala yang banyak, yang kita kenal pola hidup Al-Kautsar. Dan yang kedua adalah pola hidup yang mengutamakan kenikmatan materi dan berbangga-bangga dengan kenikmatan materi sampai maut menyebut mereka, yaitu pola hidup At-Takasur. Pola hidup Al-Kautsar berusaha selalu melakukan kebaikan yang banyak dengan mendirikan salat tepat waktu, benar dalam salatnya, membangun komunikasi yang instan dan benar dengan Allah, berinfak, berkurban dengan apa yang dicintainya, bahkan dengan jiwa raganya sekalipun.
Pola hidup inilah yang disimbolkan oleh Habil putra Adam alaihissalam, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan infak dan korbannya dengan harta kekayaan yang terbaik miliknya, dan Allah menerima korbannya itu. Yang kedua adalah simbol sebaliknya, pola hidup materialistis kapitalis, selalu mengarahkan hidupnya untuk mencari materi sebanyak mungkin, bahkan dengan cara-cara manipulasi, provokasi, korupsi, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta kekayaan, pangkat, jabatan, dan popularitas. Inilah simbol Qabil yang gurur dan hubud dunia, tidak berinfak, tidak berkorban dengan harta kekayaan yang terbaik, dan tidak ikhlas dalam beribadah. Kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia membunuh Habil kakaknya karena kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Perseteruan karakter Qabil dan Habil selalu mewarnai sepanjang sejarah dinamika umat manusia, yaitu kelompok manusia yang lebih mencintai Allah dan kelompok manusia yang mencintai dunia. Ibrahim dan keluarganya adalah orang yang lebih mencintai Allah daripada mencintai yang lain. Kaum muslimin yang bahagia, kisah kurban mengingatkan kita kepada sosok Ibrahim alaihissalam, Ismail, Hajar. Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempatkan istrinya Hajar bersama anaknya di lembah sunyi Mekah yang tandus, gersang, tidak ada pepohonan dan kehidupan di sana. Hajar dan Ismail ditinggalkan di sana oleh Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim tinggal di Palestina. Palestina dan Mekah itu jaraknya kurang lebih 1.600 km yang bisa kita tempuh. Waktu itu belum ada mobil, dengan jalan kaki adalah 8 hari, 8 malam. Kita bisa bayangkan kaum muslimin, seorang istri yang ditinggalkan di daerah yang tidak daerahnya, jauh dari keluarga, punya anak kecil, tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan, dan istrinya Hajar dengan ikhlas menerima hal itu. Dan itulah yang diharapkan dalam kita hidup berkeluarga ini. Maka diperlukan keikhlasan, karena tidak jarang ketidakikhlasan itu membawa kepada keporak-porandaan keluarga. Akibat ketidakikhlasan ini juga dalam kita bermasyarakat dan bernegara, tidak jarang kita mendengar bahwa negara yang tidak diurus dengan keikhlasan itu banyak orang-orang yang melakukan di negara ini hal-hal seperti kebocoran dalam penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan manipulasi. Banyak tindakan korupsi, penyelewengan tidak lepas dari ketidakmampuan akan esensi ibadah dalam Islam. Ibadah hanya dipahami sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak mengubah yang bersangkutan untuk bersikap ikhlas, amanah, rela berkorban. Sikap ikhlas, amanah, dan rela berkorban adalah implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu masyarakat, suatu bangsa. Kalaulah kita sebagai individu, sebagai pemimpin, sebagai masyarakat memiliki jiwa ikhlas dan berkorban, maka insya Allah kita akan bisa membangun negara ini lebih baik daripada yang kita saksikan hari ini. Kaum muslimin, sejarah kurban bermula dari ujian terhadap Nabiullah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk
menyembelih anaknya Ismail. Menyembelih anak sendiri itu adalah sesuatu yang amat berat. Apalagi kita ketahui Ibrahim memiliki anak sudah di usia senja. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Maka baru pada usia 90 tahunan beliau dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak itu dalam kondisi yang sedang-sedangnya, yang qurrata ayun, menyejukkan mata untuk kita memandang tingkah lakunya, maka datanglah perintah Allah untuk menyembelih sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah. Maka Ibrahim melaksanakan perintah ini sebagaimana yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaga ma'au sa'ya qala ya bunayya inni ara ma fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah aku akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Setelah Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih putranya melalui mimpinya, dia bermusyawarah dengan anaknya dan istrinya. Di luar dugaan Ibrahim bahwa Ismail dan istrinya Hajar sangat setuju dengan perintah Allah itu untuk dilaksanakan. Dengan jawaban Ismail, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insya Allah ayah akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Bahkan jawaban Hajar istrinya, jika ini memang perintah Allah, aku pun siap disembelih sebagai pengganti Ismail. Inilah contoh demokrasi dan keterbukaan yang diajarkan oleh keluarga Ibrahim. Mungkin bagi sebagian kita, bila satu perintah yang kita peroleh memberatkan atau merugikan kita, kita akan tutupi dan sembunyikan untuk tidak diketahui dan dilaksanakan oleh yang lainnya. Ketika keduanya telah siap untuk melaksanakan perintah kurban itu, maka datanglah iblis silih berganti menggoda ketiga insan ini, Ibrahim, Ismail, dan Hajar, untuk membatalkan niat mereka itu. Tetapi kaum muslimin, mereka bertiga tidak tergoyahkan dalam melaksanakan perintah Allah ini. Karena keteguhannya Ibrahim dan Ismail inilah Allah memberikan gelar kepada Ibrahim sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Bagaimanakah kita baru kaum muslimin, cinta kita kepada harta kita sudahkah melebihi cinta kita kepada Allah daripada kepada harta kita? Karena itu melempar 3 jumrah adalah simbol daripada ketika Nabi Ibrahim bersama Ismail untuk melaksanakan penyembelihan. Setelah dilaksanakan penyembelihan itu, maka para malaikat menyaksikan penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah manusia. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah
kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia, Jibril, seraya terlontar dari ungkapannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu penyembelihan ini diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, dari peristiwa kurban ini yang dilaksanakan oleh Ibrahim, ada beberapa keteladanan yang perlu kita ambil. Yang pertama, bahwa kecintaan kita kepada Allah, jika kita utamakan daripada kecintaan kita kepada harta benda, anak dan keluarga, maka Allah akan berikan dengan balasan yang berlipat ganda yang tidak ada taranya. Bahkan Al-Quran mengatakan kita akan diberi kebaikan yang tidak ada putusnya, yaitu lahum ajrun gairu mamnun, bagi mereka balasan yang tidak ada batasnya. Yang kedua, Ibrahim telah berhasil melaksanakan kurban terhadap apa yang paling dia cintai. Kaum muslimin, anak, apalagi ketika kita memperolehnya dengan sangat lama, maka kemudian diperintahkan pula untuk dikorbankan oleh Allah, adalah suatu yang berat dan di luar kemanusiaan kita. Tapi Allah menguji Ibrahim dan Ibrahim lulus dalam hal ini. Jadi kalau kita lulus dari ujian Allah, maka kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Ibrahim adalah menjadi bapak bagi agama Islam. Karena itu mari kita berlatih berkorban agar kita menjadi memiliki nama dan kebaikan yang lama, mengatasi daripada umur kita. Kita tahu kalau bagi jamaah haji yang pergi melaksanakan haji, itu ada 3 sosok simbol manusia yang berkorban demikian besar. Sa'i adalah lari-lari kecil ibunya Ismail, yaitu Hajar. Kemudian membangun Ka'bah, di situ ada makam Ibrahim dan Hijr Ismail. 3 sosok manusia ini yang dengan berkorban, Hajar berkorban pindah hijrah dari Palestina ke Mekah yang tandus, dan dia ikhlas menerima, maka dia menjadi orang besar, namanya selalu diingat dalam sejarah. Ibrahim juga begitu, dengan keikhlasannya mengorbankan anaknya. Ismail dengan keikhlasannya mau menerima perintah Allah terhadap bapaknya, maka dia menjadi orang besar. Karena itu, kalaulah simbol keluarga ini menjadi orang besar, maka kita juga bisa, kaum muslimin, untuk menjadi orang besar. Asalkan anak, bapak, ibu selalu hidup dengan kecintaan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, dan demokrasi dalam membangun rumah tangga yang baik. Marilah kita berusaha menjadi Ibrahim, menjadi Hajar, menjadi Ismail. Insya Allah, kalau simbol bapak, simbol ibu, simbol anak ini dengan penuh kecintaan dan keikhlasan serta demokrasi
dalam membangun rumah tangga, insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah dan melahirkan generasi-generasi yang baik untuk sentosa selamat di dunia dan sampai ke akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.